surga. Dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Satu lagi, Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Tadi pagi saya dapatkan untuk saya pribadi, bahkan saya harus bagikan ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, Galatia 6 ayat yang ke-7. Janganlah kamu disesatkan. Elohim tidak dapat diolok-olok. Karena apa saja yang seseorang taburkan juga akan dia tuai. Amin. Di dalam grup Bapak Gembala berkumpul, saudara. Kita pimpinan Roh Kudus. Amin. Saya percaya ini adalah kehendak Tuhan untuk kita dapat beri di tempat ini. Amin. Tuhan tidak mau disamakan dengan virus. Jangan remehkan Tuhan, kata Tuhan. Itu terngiang di dalam kuping saya. Tanpa kita sadari, kata Tuhan, kita mengolok-olokkan Tuhan, kita meremehkan Tuhan dengan adanya virus corona ini yang kita beritakan. Perhatikan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Mama saya punya saksi yang dia lihat TV, yang dia lihat, yang dia pikirkan kejahatan, inilah kematian, apalagi banyak, sehingga itu menakuti pikiran dia. Pagi hari ini mari kita ubah pikiran kita, amen. Jangan kita tabur hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, tapi taburlah apa yang manis, apa yang enak didengar, apa yang datang dari Tuhan, amen. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan diri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, yang di dalam bait-Mu Bapa di surga. Ini kerinduan kami, deeper in love, lebih dalam lagi kepada-Mu. Haleluya. Saudara, kita ambil waktu sejenak untuk kita saat teduh berdoa kepada Tuhan. Minta damai sejahtera dan sukacita. Minta satu hal yang kami rindukan, ya Tuhan, berada di dekat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Satu hal yang
Tuhan adalah kekuatan.
Kira hari ke anak nasi kini kahai nada kahai nasi kini kikirani kalaya lama kusti kini kahai lama sih kira hari nada kahai nasi iribikin hai nasi hai nasi iribikin hai lama kahai kahai nasi iribikin hai nasi hai nasi ini hai nasi hai kami datang menguduskan
kadaya lamataka. Alfa dan Omega, Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu terjadi di tempat ini, di umatmu bersorak, bersukacita, memanggil namamu yang kudus. Di tempat inilah kami melihat kebesaran-Mu terjadi di muka bumi ini. Terlebih bagi bangsa kami Indonesia, bagi kota kami Jakarta, Indrapakaya Ralawasika, kami mau berdiri bagi kota kami Jakarta. Kami mau berdiri bagi bangsa kami Indonesia. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dengarkan pujian kami, dengarkan doa kami, dan berbicara. Hari ini kami mau mendengar suara-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bukan isi hatinya, tetapi isi hati-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami semua. Urapi kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami mau melakukan ini untuk-Mu. Kami mau mendedikasikan hidup kami di dalam kuasa-Mu. Kami membuka ibadah ini, dan kami mau menabiskan di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesua HaMasiah, dan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Umat yang percaya dan mengamini, haleluya, berkata Amin. Haleluya. Lebih semangat lagi dong, tepuk tangan buat Tuhan. Sebab saudara dan saya sudah dikudus oleh darahnya. Amin. Mari kita akan pujian ini, saudara, sambil bertepuk tangan kepada Tuhan.
bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Bersama Yesus. Haleluya. Beri semangat untuk Tuhan, saudara. Lakukan perkara bersama Yesus. Tidak ada yang sudah bersama Yesus. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Yahweh, juru selamat umat manusia. Yesus, tapi dia ajaib. Dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia meluruskan, dia raja. Lebih semangat bersama Yesus. Bersama Yesus. Amin. Bersama Yesus. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk sekali lagi bersama Yesus. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Oh, Yesus, Yesus, anak domba Yahweh, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia meluruskan, dia raja. Dia menyembuhkan, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia meluruskan, dia raja. Sekali lagi, dia menyembuhkan, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia meluruskan, dia raja. Dia raja, dia raja. Sekali lagi, dia raja. Haleluya, dia raja. Haleluya. Masih memuji Tuhan, amin. Bersemangat, amin. Haleluya. Tepuk tangan, saudara. Oh, haleluya. Berkuasa di bumi surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Yahweh, Yahweh Tuhan kita, namanya berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga. Dia berkuasa, saudara, jangan takut, baik di bumi maupun di surga. Berkuasa. Oh, haleluya. Dialah Yahweh Tuhan kita, namanya berkuasa. Membebas umat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Tuhan kita. Dia berkuasa atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Tuhan kita. Dia bernama Yahweh Bangsa Raja. Tepuk tangannya. Lebih lagi.
Saudara diberkati. Silakan duduk saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi. Saat itu kita mau menerima firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Mari kita akan puji saudara. Jangan sia-siakan
Kami percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Ketika kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan, kami harus berpikir cepat, kami harus membuat keputusan lebih cepat Tuhan daripada hari-hari yang lalu, supaya hidup kami boleh berguna pada masa-masa sekarang ini. Tuhan, sebab itu hari ini kami beribadah, kami mau mendengarkan suara-Mu berbicara. Kami mau satu arah, kami duduk diam untuk dengar apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami, Tuhan, umat-Mu. Kami merendahkan diri, kami menangguhkan pikiran kami hanya kepada Tuhan Yesus Mesias saja. Apa yang Engkau sampaikan, Tuhan, adalah sesuatu yang penting bagi kami. Itulah sebabnya kami membuka hati untuk kami mendengar suara-Mu berbicara. Terima kasih Bapa. Penting bagi kami untuk menganggap serius apa yang Engkau katakan Tuhan hari-hari ini. Sebab jikalau kami salah mendengar, atau jikalau kami tidak mendengar arahan Tuhan, kami binasa Tuhan. Hari ini kami mau buka telinga kami untuk kami dengar perkataan-Mu yang memberi kehidupan kepada kami. Sebab firman-Mu hidup Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami, penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dan kita mau mendengar suara Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, kita harus segera membuat keputusan secepatnya. Jikalau kemarin kita berlambat-lambat membuat keputusan penting dalam hidup kita, maka hari-hari ini segeralah membuat keputusan dalam hidupmu. Segeralah meminta kepada Tuhan untuk kau mengerti apa maksud tujuan engkau hidup di dunia ini. Haleluya, haleluya. Di mana ancaman kematian, ya, ancaman kematian sepertinya sangat nyata. Kalau dulu barangkali orang bisa berpikir, saya ingin mati. Tapi sekarang, saudara, tidak ada seorang pun yang menganggap ini lelucon. Lihat ya, tidak ada yang menganggap ini lelucon. Ini serius. Tapi kita mau melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Kita ada di masa-masa hari-hari menjelang kita merayakan hari Paskah, di mana Tuhan mengingatkan kita betapa apa yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu adalah kuasanya tetap sama. Tidak boleh kita abaikan hal ini. Sebagai orang Kristen, kita berdiri di atas dasar pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Pengorbanannya di atas kayu salib. Dan semua itu tidaklah boleh sia-sia. Sebaliknya kita harus percaya sepenuhnya kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Haleluya. Saudara, sekarang ini berseliweran apa itu? Berita-berita di seluruh dunia, dan kita tidak bisa membedakan mana yang hoax, mana yang benar. Tapi kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah salah. Amen. Tidak pernah salah. Ini adalah jaminan bagi kita. Mari kita melihat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita membaca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53. Kita melihat Yesaya 53, ini adalah sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya tentang apa yang akan terjadi kepada umat manusia di mana Bapa memberikan putranya, ya, memberikan putranya sebagai anak tunggal Bapa yang Dia kasihi, untuk menjadi pengganti bagi kita, ya, menggantikan kita manusia yang berdosa, yang seharusnya patut dihukum, tetapi Yesus telah menggantikan kedudukan kita sebagai orang-orang hukuman yang seharusnya dihukum oleh karena dosa kita. Yesaya 53
Kita membaca ayat yang pertama, mulai Yesaya 53 ayat yang pertama. Jika Anda sudah menemukannya, mari kita menyimak bersama-sama. Yesaya 53, perhatikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan firman Tuhan. Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah lengan Yahweh telah dinyatakan? Ya, dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya, dan bagaikan akar dari tanah yang kering. Dia tidak mempunyai bentuk ataupun kemuliaan sehingga kita memandangnya, ataupun rupa sehingga kita mengingininya. Ayat 53, dia direndahkan dan ditolak oleh manusia. Ini adalah nubuatan tentang apa yang akan terjadi kepada juru selamat, kepada Yesua yang datang untuk menyelamatkan manusia. Sudah melihat dari awal kita sudah memperhatikan penolakan yang dialami oleh Yesua. Seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan, dan seperti yang menyembunyikan wajahnya dari dirinya. Dia direndahkan, dan bagi kita tidak mengindahkannya. Kita tidak mengindahkannya. Ini yang terjadi, saudara. Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan. Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Amin. Dia telah memikulnya. Tetapi kita salah mengerti. Kita menganggap dia kena kutuk, dihajar, dan didera Elohim. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya. Oh, saudara-saudara. Dan melalui bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Haleluya. Perhatikan, Anda garis bawahi, melalui bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Haleluya. Seperti domba kita semua telah tersesat, kita masing-masing telah berbalik menurut jalannya sendiri. Tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Dia ditindas dan dia disengsarakan, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti seekor anak domba, dia digiring ke pembantaian, dan seperti induk domba, dia menjadi keluh di hadapan yang menggunting bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Dia telah direnggut dari penahanan dan dari penghakiman, dan tentang generasinya, siapakah yang akan memikirkannya? Sebab ia telah dilenyapkan dari negeri orang yang hidup. Oleh karena pemberontakan bangsaku, tulah itu menimpa atasnya. Dan dia menetapkan kematiannya bersama orang-orang fasik, dan kuburnya bersama orang kaya, karena dia tidak melakukan kekerasan, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Yahweh berkehendak untuk meremukkannya, membuatnya sakit. Sekiranya dia menaruh jiwanya sebagai persembahan penebus salah, dia akan melihat benihnya, dia akan memperpanjang hari-harinya, dan dalam tangannya kehendak Yahweh akan berhasil. Melalui jeri lelah jiwanya, dia akan melihat, dia akan dipuaskan. Dalam pengetahuannya, hambaku yang benar itu akan membenarkan banyak orang, dan dia akan menanggung kejahatan mereka. Dengan demikian, aku akan membagi kepadanya dari antara banyak orang, dan bersama para pahlawan dia akan membagi jarahan sebagai ganti. Bahwa dia telah menyerahkan nyawanya kepada kematian, dan dia telah terhitung bersama para pemberontak, dan dia telah menanggung dosa orang banyak, dan dia bersyafaat bagi para pemberontak. Saudara, adakah seseorang yang seperti ini berbuat lebih banyak daripada yang dapat kita bayangkan, saudara-saudara?
Bagaimana seseorang dapat bersyafaat untuk para pemberontak? Bagaimana orang dapat berkorban bagi orang yang menolaknya? Demikianlah saudara-saudara, Tuhan melakukan itu semua bagi semua orang, bagi dunia ini. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Elohim akan dunia, Dia tidak memilih satu suku, satu kaum, satu bahasa, satu bangsa, tetapi seluruh dunia. 2000 tahun yang lalu Dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Tujuannya satu, melakukan karya penyelamatan umat manusia. Sayangnya saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus ditolak oleh banyak orang. Saudara, Anda tahu bahwa hari-hari ini kita telah melihat betapa gereja mengalami kemunduran di beberapa tempat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa beberapa gereja telah ditutup, dijual untuk dibeli oleh berbagai perusahaan, dialihfungsikan menjadi supermarket, menjadi museum atau apapun. Jadi tidak lagi tempat di mana orang beribadah. Itulah sebabnya mungkin Tuhan izinkan ini terjadi. Ketika orang-orang menolak untuk beribadah, tiba-tiba mereka tidak dapat beribadah lagi. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa apa yang ditabur akan dituai, saudara. Banyak orang telah meninggalkan Tuhan, dan kemudian Tuhan begitu mengasihi. Bagaimana caranya Tuhan boleh membawa orang-orang percaya untuk berbalik kepada Tuhan. Alkitab berkata pada akhirnya, yang cemar biarlah bertambah cemar, yang jahat kiranya bertambah jahat. Satu waktu kita mengerti bahwa setiap keputusan orang tidak dapat ditarik lagi. Ke arah mana engkau sekarang bergerak? Jika engkau bergerak menuju pengudusan dirimu, engkau sedang meninggalkan dunia, engkau sedang mematikan semua keinginan dagingmu, engkau sedang bergerak menuju kepada sorga, maka satu waktu tidak ada seorang pun dapat membalikan perjalananmu. Engkau akan terus maju apapun yang terjadi, berapapun harganya. Sebaliknya, seseorang yang menjauh dari Tuhan, yang berjalan untuk mencemarkan dirinya, yang berkubang di dalam dosa, tidak lagi dapat berbalik, tidak lagi dapat berbalik untuk sebuah pertobatan. Dia terlalu jauh, terperangkap jauh di dalam dosa. Saudara-saudara ingat, saat ini Tuhan menentukan batas waktu, Tuhan melihat saat yang tepat. Saudara, saya kira COVID-19 telah dipakai oleh Tuhan, diperalat oleh Tuhan. Bukankah Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan bagi orang yang terpanggil oleh karena rencananya? Tetapi jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Hati Bapa penuh kasih, sekalipun bangsa-bangsa meninggalkannya, Dia telah memakai situasi ini, Dia telah memakai kondisi ini, Dia telah memakai pandemi ini untuk membawa kembali bangsa-bangsa yang telah menolak Dia, memaksa mereka untuk berlutut di kaki Tuhan, memaksa mereka untuk berlutut di luar-luar gereja. Gereja yang tadinya mereka tidak ingin untuk masuk. Tidak satu pun kekuatan boleh memaksa mereka masuk. Mereka menolak gereja. Sekarang di luar gereja, di depan gereja, mereka berlutut, merindukan masuk ke dalam, berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Setiap bangsa diubahkan oleh Tuhan. Setiap bangsa sedang digerakkan hatinya untuk bertobat sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan. Ketahuilah saudara, ini adalah waktu yang tepat. Ini masa panen, ketika jiwa-jiwa dipanen oleh Tuhan. Ini yang Alkitab katakan tentang jarahan yang akan diperoleh. Alkitab berkata, dengan demikian aku akan membagi kepadanya dari antara banyak orang, dan bersama para pahlawan dia akan membagi jarahan sebagai ganti bahwa dia telah menyerahkan nyawanya kepada kematian. Ini terjadi. Hari ini ada jarahan yang dirampas dari tangan iblis. Iblis telah membawa orang-orang menjauh dari Tuhan. Setiap bangsa sedang bergerak menuju kebinasaan
kuasa? Amin. Tiap rumah sekarang memiliki mezbah doa tiap-tiap hari. Ada asap menyala ke atas. Ada persembahan dinaikkan kepada Tuhan. Bagaimana tidak? Hanya peristiwa inilah yang telah memaksa setiap rumah-rumah untuk mempersembahkan doa kepada Tuhan. Ingat saudara, hanya satu Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Jangan salah, sekalipun ada doa-doa di rumah-rumah, jikalau mereka memanggil nama yang berbeda, hanya satu nama. Di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama, di mana di dalamnya manusia dapat diselamatkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada yang lain. Sebegitu tahu bahwa Tuhan penuh dengan kuasa. Alkitab berkata, karena dia telah menyerahkan dirinya. Filipi berkata, itulah sebabnya dia diberikan nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yeshua adalah Tuhan atas setiap orang. Haleluya. Kita tahu kita punya Tuhan yang hidup, dan Yeshua tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Tidak pernah berubah. Sebab itu, apa yang diharapkan dari orang-orang yang ditebusnya, apa yang diharapkan dari orang-orang percaya, bahwa engkau juga tidak pernah berubah. Saya manusia berubah-ubah, saudara. Bagaimana Tuhan memaksa kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengingat, saudara, tiap tahun kita memperingati perayaan Paskah untuk mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus tidaklah boleh sia-sia. Darahnya yang berharga itu telah ditumpahkan, dan darah itu begitu berkuasa. Darah itu begitu berkuasa, saudara-saudara. Tetesan darah Yesus begitu berkuasa. Itu tidak pernah berkurang kekuatannya, hanya karena telah berlangsung ribuan tahun. Mari kita membaca sebuah ayat, saudara, dalam kitab Ibrani. Haleluya, kitab Ibrani. Kuasa darah Yesus tidak berubah. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 berkata begini. Ibrani 10 ayat 19. Sudahkah engkau membuat keputusan dengan cepat hari-hari ini? Cepatlah buat keputusan, saudara-saudara. Sewaktu tidak menunggu Anda, waktu tidak menunggu kita. Kita harus memutuskan apakah kita meloncat ke dalam atau hanya menjadi penonton. Anda mengerti ya? Kita menonton. Kita menonton pergerakan Tuhan yang sedang bergerak. Kita hanya menonton saja, atau kita meloncat dan ikut terlibat dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, sejarah sedang berlangsung. Sejarah sedang dicatat di dalam kerajaan surga. Dan engkau dan saya harus menjadi pelaku sejarah yang menyatakan kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang beriman di dalam Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, dengan memiliki keyakinan dalam darah Yesus. Perhatikan hal ini. Engkau harus memiliki keyakinan di dalam darah Yesus. Seluruh pengorbanan Yesus itu intinya adalah darahnya yang dilihat oleh Bapa. Darahnya. Saudara, persembahan-persembahan yang dinaikkan perjanjian lama itu yang tidak ditoki kepalanya, ya, tidak diketok, ya, dilarang tertutup. Itu disembelih, saudara. Saudaranya lah yang akan dipersembahkan. Jadi begitulah Yesus, bagaikan domba yang telah tersembelih, dan dengan penderitaan yang begitu hebat, dia menyerahkan darahnya. Itulah sebabnya Alkitab berkata, kita punya keyakinan terhadap darah Yesus. Saya kasih tahu, jika Yesus dan darahnya tidaklah cukup berharga, wah saudara, untuk apa dia harus menyerahkan nyawanya? Untuk apa anak Tuhan Bapa yang tidak berdosa, yang tidak bercela, harus mempersembahkan darah? Jika darah itu tidak memiliki apa-apa di dalamnya.
oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Kita punya pujian-pujian tentang darah anak domba yang berkuasa. Jikalau darah itu tidak memiliki kekuatan apa-apa, jikalau darah itu tidak memiliki kekuatan selayaknya nama besar Tuhan, jikalau darah itu boleh menyucikan segala dosa yang sehitam apapun, mana mungkin dia tidak dapat memprotek kita, melindungi kita. Amin. Haleluya. Dan itulah sebabnya Alkitab berkata kita harus memiliki keyakinan terhadap darah Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, banyak berita menakutkan. Tentu saja saya katakan, jika Anda mendengarkan saudara-saudara, begitu banyak kecelakaan terjadi di jalanan, benar nggak? Apakah Anda langsung berpikir, aku nggak mau jalan lagi deh? Jangan. Jadi gimana? Karena jalan banyak kecelakaan saudara-saudara. Apa yang membuat engkau berani bergerak di jalan? Kecelakaan motor adalah penyumbang kematian terbesar. Kecelakaan motor. Udah, gak pakai motor jadi akan jalan kaki aja. Ternyata yang naik motor begitu banyak, gak kapok, gak takut mati, gak ini. Apa yang membuat Anda begitu yakin? Jika Anda yakin naik motor Anda selamat, saudara. Iya. Jika Anda yakin Anda selamat, selama ini Tuhan telah tolong. Bagaimana engkau dapat membedakan itu dari yang lain? Nah, saya ingin Anda memperhatikan ini. Ada satu ayat dalam kitab 1 Raja-Raja, saudara, untuk engkau mengerti bahwa kita tidak dapat mengatakan bahwa Tuhan kita spesialis apa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca dalam 1 Raja-Raja 20. Dituliskan ada sebuah sejarah yang dicatat dan begitu menarik di sini, saudara. 1 Raja-Raja 20 kita memperhatikan. Jadi 1 Raja-Raja 20 itu menceritakan tentang pertempuran antara Ben-Hadad Raja Aram, kerajaan Aram, dan kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab. Akhirnya berkata dalam peperangan itu Tuhan memberi kemenangan kepada kerajaan Israel. Ya, kerajaan Israel. Kerajaan Aram adalah kerajaan yang sangat kuat dan mereka berkongsi, mereka punya mereka bukan hanya satu raja, tapi ada banyak raja yang bergabung bersama dalam sebuah koalisi untuk menyerang orang Israel. Jumlahnya tidak seberapa Israel, tetapi siapa yang menyertainya? 1 Raja-Raja 20 ayat 13, ayat pertama dulu kita baca. Dan Ben-Hadad Raja Aram itu mengumpulkan seluruh tentaranya, dan ada 32 orang raja bersama-sama dengannya. 32 orang raja dengan tentaranya. Berapa banyak kira-kira? Dengannya beserta kuda dan kereta perang. Lalu ia maju dan mengepung Samaria dan memeranginya. Saudara-saudara, sekarang kita baca ayat 13. Dan tampaklah seorang nabi mendekati Ahab, raja Israel, serta berkata, sudah perhatikan betapa pentingnya seorang nabi bergerak di tengah-tengah bangsa kita. Orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang berbicara menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menguatkan. Tampaklah seorang nabi mendekati Ahab, raja Israel, serta berkata, beginilah Yahweh berfirman, sudahkah kamu melihat semua orang yang sangat besar jumlahnya itu? Bahwasanya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu pada hari ini, supaya kamu tahu bahwa akulah Yahweh. Lalu Ahab berkata, dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah Yahweh berfirman, dengan bantuan orang-orang muda dari para penguasa daerah. Kemudian dia bertanya, siapakah yang akan memulai perang? Dan dia jawab, engkau. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Aku beriman. Oh Tuhan beriman.
Satu waktu setiap perkataan iman yang dikhotbahkan di mimbar atau diucapkan dengan lantang di dalam doa-doa, di dalam pujian akan diuji oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh saudara, dan akhirnya ayat 21 ayat 20, dan tiap-tiap orang membunuh lawannya sehingga orang Aram itu melarikan diri dan orang Israel mengejar mereka, dan Ben-Hadad Raja Aram dapat melumpuhkan diri dengan kudanya beserta sejumlah pasukan berkuda. Maka Raja Israel keluar dan membunuh kuda-kuda itu dan kereta-kereta perang itu serta memukul kalah orang-orang Aram dengan pembantaian besar-besar. Ayat 22 ada peringatan. Nabi itu datang kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, pergilah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkanlah dan pikirkanlah apa yang harus engkau lakukan, karena pada pergantian tahun Raja Aram akan menyerang engkau. Saudara, perhatikan, jika kita telah melalui pandemi ini, Anda mengira semua sudah aman, kita mungkin akan datang pada satu masa yang lain lagi. Pertempuran musim yang akan datang mungkin akan lebih hebat daripada pertempuran sekarang ini. Tapi perhatikanlah, kita harus meneguhkan hati kita mulai sekarang ini. Jikalau dalam hal ini kita menjadi muda ciut, bagaimana kita akan menyambut pertempuran di masa yang akan datang? Sebab kekuatan musuh akan datang berlipat kali ganda untuk menyerang orang-orang yang terus-menerus menggumpur kekuatan iblis. Sudah-sudah, apa yang harus kita lakukan? Kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kita persiapkan, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan, pikirkan apa yang harus engkau lakukan. Sudah-sudah, bersiaplah. Akan ada pertempuran yang lebih hebat di masa yang akan datang sesudah COVID-19 ini. Mungkin sudah. Tapi Alkitab menuliskan ini satu nubuatan, saudara. Kita melihat ayat 23, betul. Dan para pegawai Raja Aram berkata kepadanya, ilah mereka ialah ilah pegunungan. Oleh karena itu mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi sesungguhnya jika kita berperang melawan di dataran, bukankah kita lebih kuat dari mereka? Maka orang-orang ini mulai kemudian mereka membuat identifikasi secara manusia. Kemarin kita berperang di Gunung Takala, ilah mereka ilah gunung. Ayo kita perangi lewat sudah. Oh, kalau bro, sis, iman si iman, ini COVID-19 ini, Anda mendengar ucapan gitu? Iman si iman, masalahnya ini COVID-19. Kenapa dengan COVID-19, saudara? Apakah COVID-19 membungkam iman kita, saudara? Jangan main-main. Tidak ada yang main-main, saudara. Kita ini tidak bermain dengan kuasa Tuhan. Saya katakan bahwa hal ini adalah sesuatu yang serius. Tuhan tidak bermain ketika mengizinkan COVID-19 melanda dunia. Tidak ada permainan. Anda kira Tuhan sedang gambling dengan jiwa-jiwa itu? Jiwa-jiwa mati, tumpah dari berbagai bangsa, mati, saudara-saudara, dari berbagai usia. Tuhan tidak bermain. Tapi halo, coba perhatikan hal ini. Kita mendengar apa yang mereka katakan. Oh, kita kalah karena perangnya perang gunung. Coba kita perang dari bawah, katanya, dataran. Maka lakukanlah perkara ini, singkirkan raja-raja itu ya, singkirkan raja yang kemarin. Itu bikin kalah aja, gak usah pakai itu. Ya, dari kedudukan lalu tempatkan para gubernur menggantikan mereka. Dan engkau harus menghitung bagimu tentara ganti tentara yang telah gugur dari pihakmu, dan juga kuda ganti kuda dan kereta perang. Oh sudah ya, mereka membuat strategi peperangan yang baru, sudah. Jadi ini benar-benar baru. Ayat 26, dan terjadilah pada pergantian tahun Ben-Hadad memanggil orang-orang Aram lalu maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Saudara perhatikan ayat 27, sungguh menyedihkan.
di pemandangan manusia. Lalu orang Israel pun dipanggil dan dibekali. Dipanggil dan dibekali. Kekuatan kita tidak seberapa. Berapa orang kita? Ini pasukannya banyak, saudara. Pasukan Aram itu banyak. Mereka mungkin jutaan. Lalu mereka berangkat menghadapinya. Dibekali, berangkat menghadapinya. Haleluya. Amin. Mari kita lihat berapa kekuatannya. Orang Israel berkemah berhadapan dengan mereka seperti dua kawanan kambing. Kasihan. Anda pernah melihat berapa banyak kawanan kambing itu? Ya ampun, kasihan. Kayak kumpulan kutu-kutu gitu di rambut, cuma segumpal. Mana iya satu rambut semua dari? Saya tidak tahu ya. Ini penggambaran yang sorry maafkan saya. Tapi bayangkanlah, itu adalah hanya seperti dua kawanan kambing. Dua kawanan kambing digembalakan. Saya ingat bagaimana ketika malaikat surga turun kepada gembala-gembala di padang Efrata. Berapa banyak itu? Dua kawanan kambing, kasihan. Aduh, bayangkanlah, dua kawanan kambing. Mbek-mbek dalam jumlah tertentu. Dua kawanan kambing. Dan orang Aram berapa banyak? Memenuhi. Ketutup. Itu kekuatan musuh. Daerah itu ditutup. Semua sejauh mata memandang itu ketutup oleh tentara Aram. Dan ini Israel kasihan. Cuma kayak dua kawanan kambing. Ya astaga. Bagaimana mereka bisa melawan? Mengukur kekuatan mereka sungguh bagaikan langit dan bumi. Kita mungkin mengukur kekuatan kita. Siapa kita? Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sama sekali tidak. Saudara, sekarang Anda tahu sehebat apapun dia. Ya, saudara benar. Apaan? Biasanya kaya bergelimang harta, tapi sekarang nyawa lebih penting katanya. Ya? Biar saya kaya. Biar saya siapa, saya siapa. Gak ada yang kebal terhadap hal ini. Tidak ada satu manusia. Oh, saya kebal. Mana itu COVID-19? Sini. Tidak ada yang kebal begitu. Orang kan tertawa. Benar tidak? Saya kebal. Nah, sini itu. Tidak. Kamu tahu, saya ini jenderal. Jadi pasti COVID-nya lari. Gak ada. Jenderal juga tumbang, saudara-saudara. Pemimpin bangsa tumbang. Karena saya siapa? Tidak ada, saudara. Kita tidak. Sebab itu setiap manusia merendahkan diri dan berteriak, Tuhan, ternyata kami rapuh, kami tidak berdaya, bahkan di hadapan makhluk kecil yang bernama COVID-19. Virus ukurannya berapa, saudara? Nah, virus yang ukuran kecil, tidak satu kekuatan manusia dapat melawan. 100 nano. Hah? Wah, hitungnya nggak bisa. Dilihat dengan mata telanjang juga nggak bisa. Bayangkan, saudara. Tapi ini begitu menakutkan. Sampai itu kita bisa melihat. Ya ampun, katanya. Nah itu orang Aram itu bilang, dua kawanan kambing. Kenapa ya kita bodoh sekali? Kita satu rombongan mau menuju kepada dua kawanan kambing. Apa-apaan kita telah mengerahkan seluruh kekuatan. Tapi musuh juga telah belajar dari kekalahan mereka. Jangan pada enteng katanya. Saudara, begitu jumlahnya banyak, yang pergi cuma orang-orang muda loh. Tuhan selalu inginkan orang-orang muda untuk dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan. Jangan kehilangan masa mudamu. Masa muda dipakai buat sendiri. Nanti udah tua, bila saatnya nanti ku tak berdaya, Tuhan, sekarang saya mau melayani Tuhan. Waduh, kasihan sudah di tempat tidur, kurang napas satu-satu, kurang pakai ventilator dia. Dia bilang, Tuhan, sekarang mau melayani Tuhan. Waktu dia masih sehat, masih kuat, dia sama sekali tidak peduli. Saya ingatkan Anda yang bahkan baca Alkitab nggak mau, firman Tuhan tidak mau, tidak peduli. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, tidak peduli kepada firman Tuhan, melecehkan firman. Sekarang giliran terjadi pandemi COVID-19, apa
Setiap ayat dia amin, amin ke akal. Amin. Tadinya setiap kali dia mendapat ayat di grup WA, dia skip terus. Ya, dia delete, dia kasih naik. Apa ini? Banyak sekali. Nggak mau baca. Sekarang semua ayat dia kasih amin, 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 amin. Dia yakin, amin, amin. Sudah terlambat barangkali untuk bilang amin. Saya yakin Mazmur 91 dia pakai itu ayat sihir. Dulu dia tidak peduli Mazmur, dia bahkan tidak pernah membaca Mazmur. Dia tidak tahu di mana Mazmur dia ada. Apakah perjanjian lama atau perjanjian baru. Sekarang dia bilang tentang Mazmur 91. Dia bicara tentang Mazmur 91. Dia beriman tentang sesuatu yang dia tidak pernah baca. Bapak Ibu, minggu kemarin kita mendengar tentang menabung, bukan? Tabunglah pelayananmu kepada Tuhan. Tabunglah semua yang terbaik. Baca Alkitab, berdoalah, melayani Tuhan. Saatnya tiba, celengan dibuka. Sudah, Tuhan kuatkan. Amin. Tiap hari baca ayat, iman dikuatkan hari lepas hari, hari lepas giliran tantangan besar datang. Tinggal buka celengannya. Sudah. Tapi orang yang tidak pernah menabung apa-apa, setiap kali dapat ayat dia skip terus ke atas. Dia tidak mau baca. Sekarang giliran dia datang itu dia baca-baca terus. Tapi sukar imannya untuk bertumbuh. Waduh, ini luar biasa. Saya berharap tidak ada yang terlambat dalam hal ini. Tuhan mengasihi kita semuanya. Kalau kita berkata ini ayat 28. Dan abdi Allah mendekati Raja Israel dan berkata, beginilah Yahweh berfirman. Karena orang Aram itu telah berkata, Yahweh ialah Elohim gunung-gunung dan bukan Elohim lembah. Oleh karena itu aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh. Namanya adalah jaminan. Apakah dia di gunung, apakah dia di lembah, apakah dia di air, ataukah dia di darat. Tuhan kita adalah sebuah jaminan keselamatan kita. Apakah dia virus apa? Apakah dia virus ini? Apakah dia virus itu? Apakah dia virus itu? Apakah kita akan berkata, ya kalau virus flu biasa boleh. Kanker banyak sembuh. Oh, kanker biasa. Apalagi mujizat ini biasa. Ini biasa. COVID-19, oh lain lagi itu. Itu memang beda loh. Susah punya itu. Ya? Keras dia loh. Keras punya dia. Tidak bisa. Astaga. Kita tidak dapat mengatakan seperti itu tentang kekuatan daripada Tuhan. Itu sebabnya dia memberikan kita jaminan. Pada engkau dan saya telah disampaikan, tidak ada satu nama yang di dalamnya kita beroleh selamat kecuali di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Tanggalkan dosamu. Ini hari pertobatan. Amin. Ini caranya begitu. Menanggalkan dosa supaya engkau pede mengatakan, darah Yesus melindungiku. Ya, jika engkau tidak menanggalkan dosa, engkau dikuasai oleh seluruh kedagingan dan tarikan dunia begitu keras dalam hidupmu. Engkau tidak punya kekuatan untuk menyebut darah Yesus. Darah Yesus itu tidak menempel, dia licin. Anda licin, kasih darah Yesus, dia meleleh langsung. Meleleh. Saudara-saudara, tapi ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, Anda bagaikan spons. Anda menyerap semua darah Yesus. Seberapa banyak darah itu mengalir. Ada sungai darah Yesus dari surga mengalir kepada Anda semuanya. Dan itu cukup bagi kita seumur hidup kita. Hiduplah dalam pertobatan di dalam Tuhan. Berimannya menjadi yakin di dalam darah Yesus, supaya kita boleh masuk menghadap tahta kemuliaan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, sekali lagi, dia bukan hanya Tuhan di gunung,
tapi juga dia Tuhan di lembah. Dia bukan hanya Tuhan bagi kanker, bagi flu, pilek, batuk, dan sebagainya. Oh, dia rombong. Bukan dia rombongan dia, bukan dia batuk, pilek, macam-macam dia demam dan sebagainya. Nah, biar Jo, dia boleh rombongan datang, tetapi Tuhan kita tidak berubah. Haleluya! Oh, haleluya! Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Saudara-saudara, Anda putuskan dalam hidupmu, bagaimana engkau bergerak. Minggu-minggu ini mungkin kita masih akan mendengar berita-berita yang sama. Tapi bukankah Yesua itu hidup? Dia ada. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Pemberontakanmu itulah yang dipikulnya. Dia kesakitan, yang menderita oleh karena mau mengangkat segala penderitaan. Sebab itu yakinlah di dalam darah Yesus. Yakinlah kuasa darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kurang mataknya musik. Kurbiyakan. Engkau tahu engkau berharga dengan melihat jumlah, dengan melihat pengorbanan yang diberikan oleh Putra Tunggal Bapa. Engkau mengetahui perbandingannya. Engkau sungguh berharga. Jika engkau tidak berharga, gantimu adalah seekor kambing, saudara-saudara. Tapi karena engkau berharga, gantinya adalah darah Yesus. Kita nyanyikan satu pujian ini, saya serahkan imbas kepada Bapak Gembala. Kita nyanyi lagu, sebuah lagu yang menyatakan bahwa telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Dan yang kepujian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Yang kau jelmakan dalam minyak dan anggur, dalam roti dan anggur perjamuan kudus ini. Kami beriman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, diteguhkan, yang terikat dilepaskan hari ini. Dan kau melindungi kami dari segala bala sampar dimanapun kami berada Tuhan. Engkau menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu.
Dan tandanya ini Tuhan, kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur buat kesempatan siang hari ini. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan kami, Yesus Masih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, nanti Anda maju ke depan dan saya akan mengambilkan hosti. Anda tinggal buka tangan Anda, ya. Jadi tidak ada tangan yang menyentuh hosti ini kecuali tangan saya, supaya kita semua merasa nyaman. Amin. Jadi Anda tinggal buka tanganmu, saya akan memberikan satu persatu. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Telah kulihat
Ikarana yana takana tukuli bikinara yana matukuli yana basikiri bikinara yana matukuli yana basikiri Ikara yeti kai kon biti kai na takana tukuli yana basikiri bikinara basikiri Tuhan kuasai ruangan ini dengan hadirat-Mu. Kuasai setiap tangan, lidah, bibir, mulut kami, mata kami, telinga kami, pikiran kami, hati kami, Tuhan, semua terarah kepada satu pandangan, yaitu Yesua yang terpaku di atas kayu salib. Engkau mengajarkan kami dengan kami memandang dan melihat Dia, maka sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami menerima kuasa daripada tubuh dan darah Yesua Masiah. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau melawat setiap tubuh kami, Engkau melawat setiap hidup kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, dan Tuhan kami tolak setiap penyakit, kuasa kegelapan, roh sakit penyakit. Kami tolak Tuhan, kami nyatakan itu tidak Tuhan berdaya menghadapi hidup kami. Karena kuasa perjamuan kudus, kuasa tubuh dan darah Yesua menyertai setiap kami anak-anak Tuhan yang hari ini menerimanya. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tubuh dengan tubuh Yesua dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Haleluya. Pada malam waktu Yesua hendak diserahkan, Yesua mengambil roti, mengucapkan berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan menyerahkan kepada murid-muridnya. Seraya ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali sesering kamu melakukannya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapa. Mari kita ucapkan dengan iman. Tuhan, saya percaya. Tuhan, saya percaya. Inilah tubuh Yesua yang telah diserahkan, menderita sengsara untuk menanggung setiap hukuman, setiap pemberontakan kami. Dia menderita untuk kami, supaya kami dilepaskan dari setiap penghukuman, dari setiap kutuk. Kami dilepaskan dari setiap sakit penyakit. Kami percaya oleh bilu-bilu Yesua kami disembuhkan, kami dilepaskan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesua Masiah. Haleluya. Bekarnya nama tuh iya Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesua. Terima kasih buat bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Kami berjalan terus menuju gunung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan itu lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Haleluya. Demikian pula Yesua mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya. Dan Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk menghapuskan dosa dunia. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan dengan iman. Tuhan, saya percaya. Tuhan, saya percaya. Inilah darah Yesua yang telah ditumpahkan untuk menghapuskan dosa seisi dunia. Saya percaya darahnya menghapuskan dosaku, melepaskan aku dari setiap kutuk, baik kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk sumpah serapah, kutuk balas sampah, telah dilalukan dari hidupku oleh kuasa darah Yesua Masiah. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesua Masiah. Haleluya.
Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat proteksi. Terima kasih buat perlindungan yang ajaib Tuhan, yang melebihi kekuatan kami. Apa yang tidak mampu kami lakukan, Tuhan mengambil alihnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami merayakan Paskah. Tuhan, kami hari ini pun telah mengalami kuasa Paskah. Engkau melewatkan bahkan bangsa ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya seberapa banyak mereka yang percaya kepada Engkau. Tuhan, lewatkan mereka. Tuhan, lalukan kutuk. Tuhan, lalukan balas sampar. Tuhan, biarlah bangsa ini boleh melihat keajaiban-Mu, dan segera kami dilepaskan dari mala bahaya ini Tuhan, dari balas sampar ini segera berlalu, dan kehidupan bangsa ini boleh normal kembali Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Kepala. Terima kasih Ibu Kepala. Buat firman saudara diberkati, amin. Boleh bersama saya angkat tangan yang merasa diberkati. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saatnya kita memberi persembahan. Sebelum memberi persembahan, saya undang untuk petugas kolektor boleh maju ke depan. Silakan. Ada yang bertugas? Ayo. Yang digerakkan saja. Hijau-hijau, Ibu Lia. Saya undang juga saudari Sharon maju ke depan untuk berdoa persembahan. Ayo. Yesus yang baik, kami memberikan Engkau dan persembahan ya Tuhan, dan memberkati persembahan kami agar bisa menjadi berkat untuk semua orang. Tuhan dan Tuhan Yesus, amin. Amin. Haleluya. Boleh dijalankan persembahannya sambil, dan persembahan kita akan satu pujian dari utara sampai ke selatan. Boleh dengan sukacita, amin.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama Yahweh. Yahweh ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi Yahweh, Yahweh ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yahweh ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Yahweh ku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk saudara. Siapa yang dahsyat, amin? Haleluya. Gak ada pengumuman ya, Bu Wiwin? Gak ada, oke. Jadi kita mau akhiri. Saudara senang di dalam hadirat Tuhan, amin? Inilah rumah Tuhan. Haleluya, amin? Di rumah Tuhan ada berkat, saudara. Amin. Bukan hanya semani, tetapi seluruh hidup saudara diberkati. Saya sangat bersyukur akan siang hari ini kita bersemangat, amin. Kita mau akhiri, saya udah kita berdiri kembali. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati seluruh hidup kami, apa yang kami minta sesuai dengan firman Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka Tuhan berikan dan kita menerimanya. Carilah, maka aku akan mendapatkannya. Terima itu saudara, dan ketutlah, pintu itu akan dibukakan bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan, haleluya. Kiranya
di daerah ini ada pasukan bala tentara surgawi. Engkau telah membungkam musuh. Engkau telah mendatangkan damai sejahtera bagi daerah ini Tuhan. Sementara kami berdoa dan beribadah, Tuhan, kami percaya damai-Mu turun di hutan kayu, damai-Mu turun di gang secang, damai-Mu turun di setiap hati tetangga-tetangga kami, sehingga mereka merasakan kedamaian, mereka merasa tenang. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan, anak-anak-Mu akan kembali. Tuhan, inilah iman kami. Kami punya Tuhan yang ada di setiap situasi kehidupan kami. Engkau Tuhan di gunung, Engkau Tuhan di lembah, Engkau Tuhan di saat senang, Engkau Tuhan di saat suka. Engkau yang menyertai kami bahkan sampai kesudahan zaman. Hari ini kami merendahkan diri Bapa. Kami mengakui kami hanyalah makhluk-makhluk yang lemah. Kami tidak berdaya Tuhan. Bahkan menghadapi virus yang tidak nampak dengan mata kami tidak berdaya. Dan hanya karena kuasa-Mu, hanya karena perlindungan-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya lanjutkan Tuhan, lanjutkan proteksi-Mu, lanjutkan perlindungan-Mu. Sebab sampai selama-lamanya kami membutuhkan Engkau. Saudaraku yang kekasih, jika hari ini kau dengar baik-baik akan firman-Nya dan melakukannya dengan setia, maka Dia berjanji segala berkat ini akan menghampirimu dan menjadi milik bagianmu. Diberkatilah engkau di kota kediamanmu. Diberkatilah engkau di ladang pekerjaanmu. Diberkati ketika engkau keluar rumahmu dan kembali masuk rumahmu. Diberkatilah tanganmu sehingga apa yang kau kerjakan dibuat menjadi berhasil. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati bakul-bakulmu. Diberkati lumbung-lumbungmu. Mereka, Tuhan berjanji, walaupun musuh bersatu jalan menyerangmu, Dia akan menghardik mereka bertujuh jalan. Tuhan akan menyertai engkau. Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Dia akan membukakan perbendaharanya, melimpah yaitu langit, dan mencurahkan hujan berkatnya bagimu tak berkesudahan. Engkau akan disebut berbahagia. Sebabnya pulanglah dengan iman, hiduplah dengan iman. Hiduplah dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Pulang dan bawalah berkat ini. Jadilah saksi bagi Tuhan kita Yeshua Mashiach. Sampai reka fajar hari Maranatha, Ia datang kedua kali menjemput kita para salibnya. Pulanglah dengan damai Tuhan dan terimalah berkat ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu. Yahweh memberkatimu dan melindungi engkau. Yahweh menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Ulang dan bawalah berkat ini sampai Tuhan menjemput kita di dalam berkat nama Tuhan Yeshua Mashiach. Haleluya.